Sumatera Barat terkenal syarat akan budaya, adat, dan ragam bahasanya. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki ibu kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera. Sebut saja Kota Padang. Kota Padang termasuk kota paling tua di pantai barat Samudra Hindia dan 7 Agustus 1669 sebagai hari jadinya. Selain itu, Kota Padang dikenal sebagai salah satu kota Jogjanya Pulau Sumatera yang mana kerap menggelar festival untuk mendukung potensi pariwisatanya. Satu hal yang menarik di Sumatera Barat dan Kota Padang pada khususnya yaitu tidak ditemukannya Indomaret maupun Alfamart. Hal itu tentu berbanding balik dengan kota-kota selain Padang, di mana kedua minimarket itu menjamur bahkan saling bersandingan atau berhadapan. Berikut pembahasan menarik tentang Kota Padang yang harus kalian ketahui. Tidak ada Indomaret maupun Alfamart. Ketika kalian berkunjung di Kota Padang, sedikit kemungkinan menemukan Indomaret maupun Alfamart di Kota Padang. Hal ini cukup menarik untuk kita bahas, lantaran kedua minimarket itu biasanya merajalela di setiap kota-kota kecil maupun besar. Menurut referensi yang kami dapat, alasan tidak ada Indomaret dan Alfamart di Padang dan Sumatera Barat karena keputusan pemerintah daerah Sumatera Barat yang memang tidak mengizinkan toko retail itu beroperasi. Pelarangan dilakukan lantaran adanya kekhawatiran kedua toko itu akan mematikan keberadaan perdagangan tradisional. Lanjut. Sejarah perjuangan 1669. Kota Padang pada awalnya kurang dilirik oleh warga asing, lantaran lokasinya yang kurang strategis untuk jalur perdagangan internasional. Akan tetapi, setelah Selat Malaka tidak aman lagi, para pedagang asing mulai mengalihkan jalur laut mereka ke sisi barat Sumatera, secara tidak langsung melewati wilayah Padang. Sejak saat itu, daerah Kota Padang ini mulai kedatangan bangsa asing, termasuk Belanda melalui Vogt-nya. Vogt pertama kali masuk Kota Padang pada tahun 1663, sebelum terjadinya Perang Makassar. Lambat laun mereka berhasil menancapkan pengaruh positif dalam hal kenegatifannya, yakni membangun pelabuhan dan loji yang megah di Kota Padang. Karena semakin lama semakin merajalela, masyarakat lokal mulai melakukan aksi untuk merobohkan Vogt di Padang. Puncaknya adalah penyerangan loji Belanda oleh rakyat dari Kurangji Pauh, Koto Tangah. Penyerangan itu terjadi pada tanggal 7 Agustus 1669, dan tanggal itu pun ditetapkan sebagai hari jadi Kota Padang. Semen Padang. Selain pertanian, Kota Padang salah satu kota yang menempatkan sektor industri perdagangan dan jasa sebagai andalan pendapatan cuannya. Kondisi itu didorong oleh transformasi Kota Padang yang cenderung mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Sebagai kota industri, terdapat beberapa perusahaan besar yang beroperasi di Kota Padang. Salah satunya PT Semen Padang. Perusahaan produsen semen ini sudah beroperasi sejak tahun 1910. Kapasitas produksi semen Padang mencapai 5 juta ton lebih per tahunnya. Dan hampir 63% produksinya didistribusikan melalui pelabuhan Teluk Bayur Padang.
Lanjut. Legenda Malin Kundang. Legenda Malin Kundang ini berisi cerita seorang anak yang merantau lalu sukses. Ketika anak ini sudah menjadi orang sukses, dia tidak lagi mau mengakui sosok ibu sebagai orang tuanya. Ibunya yang berputus asa lantas mengutuk anaknya dan menjadi batu. Tepatnya di Pantai Ajamani yang berada di sekitar 10 km sebelah selatan kota Padang, terdapat patung yang bentuknya seperti orang yang sedang sujud. Patung itu dikenal dengan patung Malin Kundang, lengkap dengan kisah legendanya. Lanjut. Tempat tujuan wisata. Orang-orang ingin membuat list tujuan wisata pantai menarik yang ada di Sumatera. Kota Padang harus kalian masukkan pada kolom nomor 1. Pantai Pasumpahan, Pantai Nirwana, kemudian Pantai Pasir Jamba adalah tempat wisata pantai yang wajib kalian kunjungi saat di Kota Padang. Apabila orang-orang bosan bermain di pantai, orang-orang juga bisa kunjungi air terjun Sarasa, air terjun Lumbuk Hitam, hingga Museum Aditya Warman. Selain itu, ada pula wisata religi di Padang, yaitu Masjid Raya Sumatera Barat, yang lokasinya ada di Kota Padang Utara. Karena keindahannya, masjid ini berhasil memenangkan penghargaan Abdul Latif Al-Fauzan Awards pada tahun 2021. Lanjut. Budaya Urang Negeri Padang. Sebelum dilirik oleh Belanda, Padang awalnya menjadi tempat perpindahan masyarakat suku Aceh. Konon, masyarakat suku Aceh berlarian datang ke wilayah Padang pada abad ke-16. Keberadaan suku Aceh di Padang melahirkan budaya orang Padang yang cukup khas di tengah masyarakat Minangkabau lainnya. Disebut khas karena budaya orang Padang ini memiliki ciri yang hampir mirip dengan budaya di Aceh. Hal itu dapat dilihat pada gaun pakaian pengantin hingga gelar adat seperti marah dan sultan yang ada di pedalaman Minangkabau.